Oke, selamat datang di channel Saiful Rahman. Oke guys, aku baru bangun tidur dapat telepon tadi katanya dari Gojek. Katanya aku dapat 2 juta rupiah. Tadi aku nggak ngomong serius karena aku baru bangun tidur lah. Coba kalian dengarkan ini rekaman tadi ya. Nanti kita telepon lagi. Coba dengarkan. Nah, untuk diterimanya Pak tidak ada biaya, hanya menerima saja. Untuk diterimanya Bapak mau dijadikan saldo GoPay atau mau ditarik tunai jadi uang cash gitu. Nah di sini guys baru bangun tidur aku. Tadi ngomongnya agak menerima Pak ya. tebal gitu. Mau ke GoPay atau mau ditarik tunai jadi uang cash? Ya kalau ditarik tunai. Ya kalau ditarik tunai berarti kan Bapak kan tarik tunai ya di mesin ATM terdekat Pak. Padahal guys, aku nggak sering pakai Gojek. Padahal di Aceh belum ada Gojek. Kalau di Aceh Utara, di Banda Aceh ada Gojek. Pernah ke Banda Aceh aku baru sekali naik Gojek. Ini kok udah dapat hadiah kayak gitu ya? Voucher belanja 2 juta. Banyak kali. Halo. Ya, halo. Berbung tidur ya. Bukan Bapak yang saya sampaikan mengerti nggak Pak? Ya mengerti. Mengerti ya. Berarti Bapak untuk terimanya mau dijadikan apa ini? Ya, ambil tunai aja. Tarik tunai. Bapak kalau untuk tarik tunai Bapak punya kartu ATM menerima bank apa? BRI atas nama Bapak sendiri. Iya ya. Dari posisi Bapak sekarang ini ke mesin ATM BRI berapa jauh Pak? Kita 1 jam lah. 1 jam. Kalau Bapak nanti kami tugaskan untuk kami kirimkan kode voucher. Jadi Bapak nanti kami tugaskan ke ATM-nya untuk penarikan dananya bisa nggak ya? Nanti tanda lagi ya. Begitu. Ya. Mau ke masjid. Nah, ini pas hari Jumat ya guys. Baru bangun tidur. Hari Jumat. Orang sholat sudah mau selesai Pak baru Ya belum Jumat tadi. belum waktu Jumat di sini. Bapak kan ini di mana? Sumatera kan? Nah, ada tempat dulu guys. Kan? Di mana ini Medan? Ada. Baru bangun tidur guys. Udah di Aceh ya. Oh Aceh. Iya. Aceh. Oh gitu ya, silakan Pak ya. Iya. Ya di sini udah dimatikan ya guys. Katanya mau dihubungi lagi. Coba kita telepon sekarang guys. Kita telepon dia. Oke guys, aku udah mencoba menelepon balik tapi kagak diangkat ya. Dan nanti kalau dia telepon balik baru kita record lagi. Jadi begini guys, kalau ada penipuan kayak gini kita harus lebih hati-hati. Coba kayak seperti saya kan. Padahal Gojek di sini belum ada di Aceh Utara. Aku tinggal di Aceh Utara tapi belum ada Gojek. Kalau di Banda Aceh itu sudah ada. Aku baru pertama kali naik Gojek di Banda Aceh, baru 1 kali ya guys. Masa tiba-tiba kan udah ada telepon dikasih voucher lah, dikasih hadiah lah kayak gitu. Itu nggak mungkin guys. Dan sekalipun kalau pihak Gojek mengasih hadiah atau voucher belanja, itu pasti dikirimkan melalui aplikasi atau SMS. Nggak ada di telepon kayak gini guys. Nanti kalau dia telepon balik kita recall lagi. Oke guys. Nah sarannya dia mudah percaya dengan penipuan yang kayak gini ya guys. Apalagi kalau aku tadi pergi ke ATM untuk memenuhi permintaannya pasti dimintain uang tebusan lah dulu. Ya uang tebusan itulah yang menjadi penipuan buat kita. Misalnya orang disuruh kirim 300.000 atau 500.000 lah dulu, itu dapatkan 2 juta tadi. Ya sekian ya guys. Baru bangun tidur udah ada telepon kayak gini. Nanti kalau di telepon lagi kita akan recall lagi. Oke guys. Selamat tinggal. Sampai jumpa dulu. Oke guys, udah di telepon nih. Kita angkat dulu ya. Ya halo. Ya halo. Gimana Pak? Gimana tadi persyaratannya? Mau dijadikan GoPay atau mau ditarik tunai Pak? Ya pengennya tidak dari tunai ya. Tarik tunai ya. Kalau tarik tunainya kan di mesin ATM terdekat ya. Iya. Nah, jadi Bapak nanti kan untuk tarik tunai ATM-nya Bapak punya ATM-nya Bang apa? Ya udah saya bilang kan tadi BRI. BRI
Nah, berarti Bapak nanti kan nanti kami kirimkan tadi kan kode vouchernya di Bapak terima. Berarti dari Bapak kan tinggal kami tugaskan saat ke mesin ATM kan tinggal Bapak terima respon sama kode vouchernya yang bisa aja Pak. Gitu. Nggak ada apa namanya uang mukanya dulu kok atau gimana itu? Tidak ada Pak. Cuma Menerima bukan apa gitu. kan ada dari nomor telepon biasanya akan disuruh kirim dulu. Jadi nggak ada kan? Tidak ada Pak. Jadi saya tinggal ke ATM, tinggal tulis kode yang Bapak kirim begitu. Ya, tinggal mengetik nomor handphone sama kode voucher yang Bapak terima saja gitu. Kode vouchernya yang mana? Yang tadi di belakang yang diterima tadi Pak. Angka mana ya? Jadi kan Bapak kan terima aja ya. Nanti kan dari Gojek kode voucher aktifasinya, kode aktifasinya dari Gojek kan. Lewat mana dikirim? Bukan ini Bapak nanti setelah kami kirimkan Bapak nanti kami tugaskan ke ATM-nya untuk mengaktifkannya bisa Pak? Ya bisa insyaallah. Bisa ya? Ya. Berapa jauh dari posisi Bapak sekarang ini? Kalau dari sekarang ini sekitar setengah jam lah. Berapa? Setengah jam lah. Setengah jam? Iya ya. Oh, Bapak kalau dari BRI-nya ini Pak ya, kalau seandainya ada dana masuk, ada pemberitahuan tidak Pak? Halo? Iya ya. Ada pemberitahuan tidak di Facebook Bapak? Ya saya kurang tahu ya bang. Soalnya kan udah lama nggak pakai penarikan pakai bank ya. Ya sekarang Berapa lama tidak digunakan rekening Bapak? ya baru sekitaran 2 minggu lah. Dulu kan dipakai sama adik ya, kebetulan ada adik di perantauan ya, dipakai oleh dia. Sekarang ini Ya sekarang ada di rumah. bukan dipakai nggak itu masih Bapak pakai mobil banking nggak itu rekeningnya? Ya nggak tahu tuh sebab sama adik saya ya. Nanti coba. Bapak, kalau kami tugaskan nanti ke mesin ATM, Bapak cara transaksinya menggunakan ATM bisa ngerti nggak itu? Ya insyaallah bisa kalau gitu. Ngerti kan? Ya. Cara-cara mengetik di mesin ATM mengerti ya? Ya mengerti lah. Mengerti ya? Ya. Berarti Bapak nanti gini Pak loh. Ya. Oke, jadi Bapak nanti gini, kalau untuk Bapak memang bisa menerima Pak ya, Ya. kan kode vouchernya nanti kami kirimkan. Nanti setelah kami kirimkan Bapak nanti kami tugaskan ke ATM Pak untuk mengaktifkan kode vouchernya. Mengerti ya? Ya, Jadi mengerti. kita bantu Pak cara mengaktifkannya ya. Ini akun Gojeknya Pak masih berguna tidak? Masih tapi transaksinya pemesanan Gojek kan sebulan yang lalu bang. Masih bisa tuh. Ya. Itu aktif aku pesan Gojek ya. Sekarang ada lagi. Sekarang nggak lagi ya. Ya lagi ya. Ya. Begini Pak, kalau daripada Bapak kan susah Pak ya, jauh-jauh ke ATM ya. Ya. Nah, bisa kan kami jadikan saldo GoPay Pak ya. Ya. Dimasukkan ke saldo akun Gojeknya. Bapak tahu kan saldo GoPay? Ya tahu lah. Nah, jadi kan dimasukkan ke saldo GoPay. Jadi Bapak nanti kan yang mana kan tinggal menerima saja, nanti Bapak kan tinggal kami kirimkan kode vouchernya. Jadi bisa kami kirimkan menjadi saldo GoPay bisa Pak itu. Bisa kayak gitu ya? Ya bisa dijadikan saldo GoPay kan. Ya. Bapak biasanya kalau transaksi GoPay biasanya melakukan pembayaran biasanya dia tetap pakai dana GoPay kan? Ya aku ngopay sih ada tapi nggak pernah gunakan ya. Bukan, maksudnya kan Bapak kan kalau transaksi Ya. biasanya Bapak melakukan transaksinya biasanya bayarnya itu Pak cash atau pakai dana GoPay? Oke. Cash ya. Ya. Tidak pernah pakai dana GoPay kan? Ya nggak pernah. Nah, jadi kan kalau Bapak mau dijadikan GoPay, berarti kan bisa kami masukkan ke saldo GoPay Bapak ini kan bisa. Ya. Jadi Bapak nanti kan kalau untuk dijadikan GoPay, maksimalnya Pak dari akun GoPay Bapak ini Pak ya. Ya. Harus ada melakukan transaksi top GoPay dulu ke akun Bapak. Aku Gojek ya. Harus melakukan pengisian GoPay dulu ke akun Bapak ya. Ya. Jadi setelah Bapak melakukan pengisian GoPay ke akun Bapak, dia nanti secara otomatis itu langsung bertambah ke saldo GoPay-nya. Jadi itu ada nggak SMS dari Gojek masuk tadi ini GoPay? Belum mbak. Sekarang Oh sekarang ada pak? ada Ada. dari Gojek ya. Ya Gojek ya. Baru masuk nih. Nah, ada kode voucher 4 angka berapa dicek tadi? Ada nih. Berapa? Dikasih tahu nggak apa-apa nih. Nggak masalah Pak. Bukan Bapak mengirim uang bukan ya? Ya. Ya kan kalau kode aktivasinya aja. 4085 nih. 085 ya. Iya. Nah nanti setelah ini kan Bapak kan kalau mau dijadikan GoPay Pak ya, Ya. kan kita masukkan ke saldo GoPay. Tidak sesuai Pak itu. Oh itu apa namanya tuh? Yang kiriman dari 18 November ya. Ini ada baru lagi. Berapa itu? 4579 ya. 4579 Ya. dari Gojek gitu kan.
Ya ya dari Gojek. Dari Gojek. Nah, jadi Bapak nanti kan untuk dari prosesnya ini Pak ya, kan kita masukkan ke saldo GoPay Bapak kan. Ya. Nah, ini kan akun Bapak ini kan kalau mau diisikan GoPay, Bapak kan ini kan untuk dari akun Gojek Bapak kan belum pernah melakukan top up GoPay kan belum pernah Pak ya? Ya belum. Nah, top up GoPay. Jadi kan kalau mau dijadikan GoPay, maksimalnya Pak akun Gojek Bapak ini Pak ya, harus ada melakukan transaksi GoPay dulu ke akun Bapak. Gitu. Jadi setelah Bapak melakukan transaksi top up GoPay ke akun Bapak ya, nanti dia secara otomatis Pak itu langsung bertambah ke saldo GoPay-nya. Begitu Bapak. Mengerti Pak? Berarti harus ada transaksi dulu baru dikirim ini ya? Ya, bukan baru dikirim. Kalau nanti kan Bapak kan kalau mau jadikan GoPay kan maksimalnya akun Gojek GoPay kan harus ada melakukan transaksi top up GoPay kan Ya. ke akun Bapak kan. Nanti setelah Bapak melakukan top up GoPay atau isi saldo GoPay ke akun Bapak ya, nanti dia secara otomatis Pak itu langsung bertambah ke GoPay Bapak. Berarti isinya melalui Gojek gitu? Bukan, kalau untuk pengisiannya Pak itu bisa dilihat di Alfamart, ada nggak di tempat Bapak? Ya ada ya. Ada. Nah, dari Alfamart juga bisa Pak melakukan pengisiannya. Pengisian saldo GoPay kan ke akun GoPay Bapak kan. Ya. Nanti setelah Bapak melakukan pengisian GoPay ke akun Bapak, dia langsung otomatis itu masuk Pak ya. Kan dari kelipatan dana yang diterima Pak ya, 1 juta Bapak terima kan maksimalnya isi kan 100.000 Pak ya. Ya. Berarti kalau 2 juta Bapak terima, berarti kan maksimalnya Bapak harus mengisi kan 200 kan. Nah, jadi setelah Bapak isi 200.000 ke akun Bapak ya, setelah itu Pak dia langsung bertambah otomatis, berarti totalnya sih menjadi 2.200.000 di akun Bapak. Gitu. Berarti sebelumnya saya harus mengisi uang dulu 200 itu. Ya ke akun Bapak sendiri kan, bukan ke akun orang kan. Ya. Ke GoPay Bapak sendiri kan. Ya. Nanti setelah Bapak isi GoPay Bapak sebesar 200 Pak ya, nanti setelah itu Bapak langsung bisa dicek Pak ya, itu langsung bertambah otomatis Pak, nanti totalnya itu menjadi 2.200.000 begitu. Paham Pak ya? Ya paham. Kan Bapak mengisikan ke akun Bapak sendiri kan, Ya. ke orang kan. Bukan. Paham Pak ya? Ya paham. Jadi kalau Bapak kami tugas melakukan top up GoPay ke akun Bapak bisa itu Pak. Berarti harus transaksi 200 dulu ya? Ya, Masukkan. melakukan pengisian di GoPay Bapak kan. Nanti setelah Bapak isi Pak ya, nanti langsung bisa kami salurkan ke GoPay Bapak 2 juta ya. Begitu. Oke itu. Paham Pak ya? Paham. Dan Bapak juga kan itu bukan biaya Pak ya, bukan Bapak kirim ke orang bukan kan? Bukan Bapak tabungnya ke orang bukan kan? Ya bukan. Bukan ke akun Bapak sendiri kan? Ya. Ya jadi seandainya dana kami nanti tidak Bapak terima Pak ya, Ya. seandainya kan, ya tetap Pak itu kan masih hak Bapak kan? Ya. Masih Bapak yang menggunakan kan? Ya Pak. Mengerti Pak ya? Ya mengerti. Mengerti. Jadi kalau kami tugasan top up GoPay ke akunnya itu bisa Pak ya? Berarti sekarang saya harus ke Alfamart gitu. Alfamart ya, melakukan pengisian GoPay-nya ya ke Bapak. Bapak cara top up-nya nanti Bapak bilangnya gini Pak ya. Benar. Mas atau Ibu atau siapa ya yang di Alfamart ya, bilang aja bisa nggak saya mau melakukan transaksi top up GoPay customer ya, top up GoPay customer. Nanti kalau dia tanya nomor handphonenya berapa, Bapak sebutkan nomor Bapak kan, Ya. nominalnya berapa, 2 juta Bapak sebutkan di mana nominalnya 2 juta. Mohon maaf 200 Pak. Aduh. Ya paham ya? Paham. Nah, bisa Pak ya? Ini apa namanya? Kalau saya punya akun GoPay, entah bisa dipakai lagi atau enggak ya. Ini kalau buat baru bisa Pak? Bukan, ini kan untuk dari yang sekarang ini kan bisa Pak digunakan. Ya, saya coba dulu nanti ya. Soalnya Kalau buat baru itu maksudnya kita buat akun GoPay satu lagi yuk. Itu yang udah. di nomor yang mana? Di nomor ini. Kalau nomor ini Pak ya, kan Ya. sudah Bapak daftarkan. Oh iya. Ya benar didaftar kan? Ya. Nah, jadi kan kalau Bapak yang menekan Bapak nanti kan download aja aplikasinya. Nanti Bapak masukkan nomor handphone Bapak. Oh iya. Gitu. Untuk sekarang ini kan nomor ini Pak sudah terdaftar kan? Ya. Di sini dicantumkan sama Bapak Sayuti Rahman, YouTuber ya. Ya. Benar? Benar. Benar ya? Ya. Jadi kan Bapak mengisinya kan Bapak download aja aplikasinya, Bapak masukkan nomor handphone Bapak. Itu aplikasi GoPay kan? Aplikasi Gojek. Oh Gojek. Oh iya. Ngerti Pak ya? Ngerti sih. Berarti lewat aplikasi Gojek kita daftarkan aplikasi GoPay kita kan? Iya Pak, kalau sudah terdaftar di Gojek otomatis itu GoPay-nya terdaftar. Oke Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi silakan Bapak download dulu kalau belum di download aplikasinya. Ya. Nanti Bapak ada nomor Bapak nanti langsung Bapak ke Alfamart bisa ya? Oke.
Berapa jauh ke Alfamart ya Pak? Ya sekitar setengah jam lah. Nanti saya hubungi lagi kalau udah selesai Pak. Sudah ada waktu ya? Ya ya. Oke, silakan. Terima kasih waktunya Pak. Oke, sama-sama. Motor orang. Tahu. Pilih. Ya guys, ini bukti penipuannya ya, penipuannya. Disuruh masukin kode promo, saya tes dulu sebelum dia tanya. Malah ini lihat nih, kota voucher ini sudah habis atau kode vouchernya sudah tidak berlaku lagi. Ini jelas penipuan. Kalau tadi kan disuruh kirim 200.000 baru dapat duitnya. Makanya saya cek dulu. Coba kita cek lain ya. Nanti saya kabarkan lagi. Oke guys, saya mau cek dulu. Akunmu telah login tanggal 1 tadi ya, pukul 1.46. Padahal saya nggak masuk ya dari malam. Ini sangat mencurigakan guys. Kita coba lihat lagi ini ya. Ya ini udah ada mungkin mereka ya. Oke guys, kita lihat. Tapi tadi ada masuk dari kode Gojeknya guys. Oke, kita coba telepon lagi ya guys. Kita lihat apa tanggapannya. Udah saya cek tadi di Gojek. Coba kita lihat ya. Telepon lagi guys. Ya, halo Pak. Ya Pak. Kan tadi saya udah download Gojek ya guys. Ya Pak. Saya tes masukkan kode yang dikirimkan lewat pesan tadi kan di Gojek, di pesan kan? Benar. Ya katanya kode tadi udah kadaluarsa ya Pak. Jadi yang baru Pak dikirim. Gimana? Voucher baru? Iya, kode ini baru. Bapak kan nomor handphone Bapak kan? Ya ya. Kan ada kode masukkan pada Anda kan? Ya ya. Bapak masukkan kodenya kan? Ya. Yang baru masuk Pak ya, Bapak hapus dulu semua SMS-nya kan dari Gojek tadi. Biar Bapak kan tahu Pak ya, yang baru masuk. Maksudnya gimana tuh? Ini SMS tadi kan sudah banyak Bapak terima kan SMS kan? Ya. Nah Bapak hapus dulu SMS-nya Pak ya. Ya ya. Nanti supaya Bapak kan bisa mengetahui kan SMS yang paling baru masuk kan Pak. Gitu. Iya Pak. Ngerti? Iya kan? Berarti Karena kan kalau Bapak yang mana kan banyak ke Bapak kan tidak tahu Pak ya, yang mana yang baru, yang mana yang lama kan. Makanya itu kan nggak ada luar sana, Bapak masukin kode yang lama kan. SMS yang masuk ke melalui pesan tadi saya hapus semua gitu. Ya hapus dulu semua, nanti Bapak kirim yang baru. Kirim yang baru maksudnya siapa yang kirim? Bapak masukkan nomor handphone Bapak di aplikasinya. Ketik kan. Ya ya. Nanti setelah Bapak ketik itu nanti Pak itu kan ada kode SMS yang Bapak terima. Ya ya. Secara otomatis. Ya Pak. Udah tadi udah saya masukkan nomor saya, udah ada kode baru katanya kode verifikasi ya kayak gitu kan. Ya udah tadi. Sudah ya. Sudah. Nah berarti kan Bapak kan tinggal melakukan pengisian GoPay saja ke akun Bapak kan. Ya ya. Ya, bisa lah ya. Bukan itu masalahnya. Tadi kan ada tadi kode yang masuk dari Gojek sebelum kita nelpon tadi kan. Nah, kode itu saya cek dulu di di Gojek. Saya masukkan ya. Dikirim notifnya kan ada di itu cek ambil vouchernya melalui kode yang dikirimkan. Saya tuliskan di sana. Dibilang kode yang tadi masuk itu udah kadaluarsa. Bapak, gini Pak, Bapak berarti kan Bapak mengetiknya itu di aplikasi gitu. Ya. Ya pantasan kadaluarsa Pak, karena kan ini kan kode aktivasi tadi kan udah banyak Bapak terima. Tadi kan sewaktu Bapak sudah melakukan pengisian GoPay ke akun Bapak ya. Nanti kita kirim kode yang baru Pak. Oh gitu. Iya gitu. Paham ya? Berarti karena kan itu memang kan ada batas waktu Pak ya. Dia kan paling lama setelah kami kirimkan 15 menit itu, setelah itu Pak harus diaktifkan Pak ya. Berarti harus dimasukkan uang dulu 200 baru dapat kode baru kayak gitu. Iya. Tapi Pak ya? Ya ngerti memang. Tapi Pak begini Pak, saya sekarang nggak sempat ngisinya karena terlalu jauh kayak begini. Ada kerjaan dikit di kampung ya. Gotong yang rutin ya kayak itu nggak mungkin saya tinggalkan ya kan. Jadi gimana Pak? Bisa lanjutkan nanti aja nanti malam atau nanti setelah saya kerja kayak gitu? Bapak kerja pukul berapa selesai? Ya dari ini udah mulai sebenarnya Pak. Tapi saya kan ini dulu kan, ya download Gojek dulu kan. Kerja gotong royong di kampung kan, Pak. Nanti sekitar sore lah nanti sekitar pukul 5.
25. Ya, Nggak bisa diluangkan sebentar Pak, nggak bisa. nggak bisa karena udah ada jadwalnya sendiri ya Pak. Kalau yang itu nggak mungkin ya. Oke. Nanti Bapak begini saja, halo. Ya ya, Nanti Bapak bisa hubungi kami saja nanti kalau memang bisa menerima ya. ya Pak. Nanti saya hubungi Apa lagi ya. Ya nanti ya, kalau udah selesai kerja saya lah berarti langsung hubungi Bapak ya. Ya oke, silakan. Oke, Terima kasih waktunya Pak ya. ya sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya nanti kita hubungi lagi ya guys. Oke guys, seperti yang aku katakan tadi kan, aku baru selesai kerja Reyong kan, seperti yang tadi udah dihubungi oleh pihak yang katanya dari Gojek. Kalian bisa tengok nanti lihat nih chatnya. Tadi kan habis teleponan saya ngecek Gojek, kan sudah kalian lihat ya kayak tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di sini akan saya taruh percakapan kami. Masa bisa ya teman-teman? Lihat nih percakapannya. Dan baru selesai nih teman-teman. Jam 7 baru aktif tadi. Pertama dia chat saya kan, sudah saya kasih nama Gojek, dan tanyakan kan. Assalamualaikum, selamat sore. Kami dari kantor Gojek. Ya, saya jawab kan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gimana Mas? Bisa ditanya sama dia. Dia nanya lagi guys. Gimana tentang tadi kan? Jadi saya jawab masih kurang yakin. Terserah Mas. Kami hanya menjelaskan saja. Mas kan isi P ke akun Mas sendiri bukan ke saya. Ini teman-teman. Memang kalau dipikir memang saya isi GoPay-nya ke akun sendiri. Tetapi pas saya cek tadi sekitaran jam 2 ada yang masuk teman-teman ke akun Gojek saya. Lalu apa lagi? Iya memang Pak, ini kan aku tulis ya memang Pak tadi, tapi aku kan tadi malam ada yang masuk sekitar jam 1 lebih, makanya kurang yakin Pak. Kita nggak boleh suzon orang, kita bilang kurang yakin aja kayak gitu Pak. Lalu maaf Pak, kami memproses dana yang kami kirim, makanya ada yang masuk. Dia memproses dana yang kirim katanya. Dia masuk dulu ke akun aku, lalu dia proses dananya, makanya terpaksa mereka masuk. Maaf Pak, kami tidak memaksa harus menerima, kalau tidak dia akan blokir aja, nggak masalah. Kan gini guys, kalau kita masukin uang 200.000 meskipun 200.000 yang namanya penipuan, tetap penipuan. Pas aku masukin kan dia udah tahu sandi aku udah pernah dia masukin. Nanti apabila dia masuk, otomatis 200.000 itu akan dia ambil. Lalu aku jawab, bisa Bapak tunjukkan identitas Bapak? Maaf Pak, untuk bukti penerimaan SDH saya sampaikan yang jelas kalau itu identitas pekerja kami tidak bisa memberikan nama, takutnya penyalahgunaan. Kalau nggak ada identitasnya, mana mungkin kita percaya. Dan lagi di foto profilnya dia tidak menampilkan foto, ya kan? Nggak ada menampilkan foto dia. Nah, kalau ada nomor HP lain aja buat daftar kalau takut ke akun tadi. Gini guys, kita daftar akun lain pakai nomor HP lain, ya kan? Kan kita belum pernah menggunakan Gojek, masa bisa dapat bocor kan? Aneh kan? Padahal aku baru pertama kali, itu pun pas di Banda Aceh. Kalau di Aceh Utara belum ada guys. Cuma ya kalau di Aceh ya ada di Banda Aceh tuh. Nah, silahkan daftar baru saja akun Gojek biar Bapak tidak ada rasa takutnya. Kan heran juga kan? Saya cuma heran aja Pak, bukannya nggak percaya. Aku baru sekali ya, ini kan aku bilang. Maaf Pak, kami menyelesaikan bukan pemakaian terbaik, tapi semua penggunaan akun Gojek walaupun tidak digunakan. Ya kalau semua penggunaan akun Gojek, ya memang cara bicara mereka memang betul, tapi masih agak meragukan ya kan, apalagi profilnya nggak dinampakkan. Ya cuma yang saya herankan, kenapa bisa ada pesan dari Gojek langsung? Ya kalau memang betul saya dapatkan voucher 200 juta, ya udah saya relakan gitu kan, karena kita masih ada rasa takut kan, bukannya beli 200.000 ya, memang 200.000 itu kalau zaman sekarang memang ada harganya, bukannya maksudnya apa-apa ya kan? Ya kayak gitu lah. Maaf Pak, kami menyelesaikan pemakaian bayi ya kan. Oke Pak, berarti kami batalkan dananya kami karena SDH lebih dari jam Bapak minta tunggu. Oke Pak, ini belum aku baca. Oke Pak, berarti kami batalkan dananya karena SDH lebih dari jam Bapak minta tunggu. Nah, mereka batalkan ya udah nggak apa-apa kan. Mohon maaf ada ketidaknyamannya.
Ya, hampir aja. Tapi ini menurut teman-teman, silahkan teman-teman nilai apakah ini benar atau salah. Saya juga nggak mempersalahkan orang ini dan tidak mempersalahkan siapa-siapa, cuma agak kurang yakin ya. Ini saya minta pendapat dari teman-teman, gimana menurut teman-teman, apakah ini benar atau salah? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, oke? Mohon maaf atas ketidakamannya. Kita balas dulu, oke ya. Oke, jangan mas, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, hanya sekian dari teman-teman video kali ini. Kalau ada saran dari kalian, silahkan tulis di bawah. Kalau suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya Rahman. Oke teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.